Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Subhan Yusuf Abdillah. Saya dari kelas 1 MDB. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema konsep dasar akhlak. Jadi teman-teman, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun. Khulukun yang artinya tingkah laku, perangai atau tabiat. Kemudian pengertian akhlak dari terminologi, yaitu tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian pengertian akhlak menurut Imam Ghazali, yaitu sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Yang keempat, pengertian akhlak menurut Asnil Aidari Tonga, yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Nah, jadi itu teman-teman pengertian akhlak dari berbagai sumber ya. Pada intinya sama saja. Jadi akhlak itu sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan tanpa harus kita berpikir dahulu. Begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Jadi perbedaannya adalah kalau akhlak itu menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya perbuatan manusia. Sedangkan etika itu untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk, itu menggunakan tolak ukur berupa akal pikiran atau rasio. Nah, kalau moral itu menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat. Nah, selain ada perbedaan tadi, akhlak, moral, dan etika juga memiliki persamaan. Apa itu? Sebagai contoh nih, seseorang yang seringkali berkelakuan baik itu disebut orang yang berakhlak, orang yang bermoral, orang yang beretika. Maksudnya, ada orang baik nih, perilakunya baik, dia bisa disebut orang yang berakhlak, bisa orang yang bermoral, bisa orang yang beretika pun bisa. Sebaliknya, kalau seseorang berperilakunya buruk, itu juga bisa disebut orang yang tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak beretika. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke slide berikutnya, yaitu kuadran relasi antara akhlak, moral, dan etika. Oke, dapat dilihat dengan sama bahwa akhlak, moral, dan etika berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat baik bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, keberadaan etika moral sosial sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalkan ketentuan akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketentuan baik dan buruk yang terdapat dalam etika, moral, dan susila yang merupakan produk akal pikiran dan budaya masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk menjabarkan ketentuan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Tanpa bantuan usaha manusia dalam bentuk etika, moral, dan susila, ketentuan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah akan sulit dilaksanakan. Jadi peran manusia penting ya dalam etika moral. Oke, sudah selesai. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya tutup saja.